Jadi saya nggak ngambil gaji, materi apapun nggak akan saya ambil. Tenang aja, tenang, tidak akan saya ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel ini, Billy Coach. Kali ini kita akan membincang seputar eh, pelantikan Deddy Corbuzier menjadi staf khusus Menteri Pertahanan. Jadi seperti kita ketahui bahwa pada 11 Februari kemarin, Master Deddy itu dilantik menjadi staf khusus Menhan dalam bidang komunikasi sosial dan publik. Pelantikan ini kemudian ternyata melahirkan polemik. Eh, ada kritik dari publik, dari masyarakat menganggap bahwa langkah pelantikan ini dianggap sebagai sebuah anomali di tengah pelaksanaan kebijakan efisiensi atau penghematan anggaran. Pengangkatan atau pelantikan staf khusus itu artinya kemudian menambah pos pengeluaran bagi Kementerian Pertahanan. Itu artinya biaya yang harus dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan itu bertambah karena bagaimanapun juga yang namanya staf khusus adalah sebuah jabatan yang tentu saja ada yang melekat namanya hak-hak administratif termasuk gaji dan tunjangan. Diperkirakan kira-kira gaji dan tunjangan yang diperoleh seorang stafsus itu mencapai hingga 27 juta per bulan. Karena seorang staf khusus itu setara dengan pejabat struktural eselon 1B, atau kalau disetarakan dengan PNS dia setara dengan golongan 4E. Tapi teman-teman, ternyata yang selama ini diributkan hanya di Corbuzier, ternyata bukan hanya seorang Deddy saja yang dilantik menjadi staf khusus. Ada 4 lainnya, jadi totalnya ada 5. Ada 5 staf khusus yang dilantik oleh Menhan pada 11 Februari kemarin, yaitu selain Deddy sendiri sebagai eh, staf khusus bidang komunikasi sosial dan publik, kemudian ada Majen TNI Purnawirawan Sudrajat sebagai staf khusus Menhan bidang diplomasi pertahanan, kemudian ada Kris Wijoyo Supanji sebagai staf khusus Menhan bidang tata negara, kemudian juga ada Lenis Kogoya sebagai staf khusus Menhan bidang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian ada Indra Irawan sebagai staf khusus Menhan bidang ekonomi pertahanan. Nah, selain itu, Menhan Syafri Samsudin juga melantik seorang asisten khusus di bidang cyber security, yaitu Sylvia Epi Widiantari Sumarlin. Tapi pertanyaannya kemudian, kenapa hanya Deddy Corbuzier yang diributkan? Kenapa hanya Deddy yang dikritik? Sederhananya mungkin Deddy Corbuzier itu adalah seorang public figure, Deddy Corbuzier itu adalah seorang pesohor, beliau adalah seorang influencer yang hampir tiap hari, bukan hanya tiap hari, mungkin hampir tiap jam itu berlalu lalang di timeline media sosial kita, sehingga wajar kemudian ketika publik itu sangat mengenal Deddy Corbuzier. Nah, begitu namanya disebut dilantik dengan latar belakang yang bukan TNI, yang bukan tentara, yang juga bukan militer, nah, tentu saja ini mengundang reaksi bagi yang tidak paham. Nah, pertanyaannya kemudian, lalu apa yang menjadi kemampuan Deddy? Apa yang kemudian menjadi urgensinya sehingga Deddy itu dilantik menjadi staf khusus? Apa kehebatan Deddy? Nah, selain rekam jejak dan tentu saja mungkin kedekatan dengan pemerintah, tapi secara profesional ada 2 hal utama yang menurut Kemenhan yang jadi pertimbangannya. Yang pertama, Deddy itu kita ketahui bahwa dia adalah seorang pesohor, dia adalah seorang influencer dengan follower di media sosial itu sampai puluhan juta. Di YouTube-nya saja, di akun YouTube itu mungkin sudah hampir 20 sampai hampir 30 juta mungkin kali ya. Kemudian di Instagram, demikian juga di TikTok. Nah, Deddy dalam setiap postingan-postingannya itu tidak kurang meninggalkan like itu sampai puluhan ribu di Instagram maupun di TikTok, sehingga ini yang kemudian dianggap sebagai aset bagi Kemenhan yang dibutuhkan memang karena eh, dalam menurut Kemenhan, dalam kebutuhan organisasi Menhan memang membutuhkan staf yang seperti itu, seperti yang menjadi kalian Deddy Corbuzier. Sebab Kemenhan itu tidak hanya bicara soal perang, di sisi lain juga ada langkah-langkah soft, langkah-langkah
lunak yang dilakukan oleh Kemenhan yang termasuk diplomasi, dan itu membutuhkan influencer, membutuhkan komunikator-komunikator yang kira-kira punya pengaruh di masyarakat. Itu satu. Kemudian yang kedua, jadi Corbuzier itu adalah seorang duta Komcat, yaitu komponen cadangan. Sehingga menurut Kemenhan, isu-isu seputar pertahanan, isu seputar bela negara, kemudian isu seputar Komcat, itu bukan lagi hal yang baru bagi Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier selama ini sudah lama terlibat aktif dalam isu-isu pertahanan. Seperti kita ketahui bahwa sejak Pak Prabowo menjadi Menhan, Deddy Corbuzier itu sudah dilantik menjadi letnan tituler. Nah, sehingga wajar kemudian ketika Deddy Corbuzier dianggap itu sudah paham tentang apa yang mesti dilakukan. Nah, yang menarik teman-teman, ternyata di tengah kritikan, di tengah polemik yang berlangsung itu, mungkin Deddy Corbuzier ikut mengamati, ikut menyimak sampai kemudian mungkin panas telinganya, sehingga beberapa waktu yang lalu itu Deddy Corbuzier mengunggah sebuah video di Instagramnya, di akun Instagramnya Master Deddy Corbuzier, yang pada intinya mengatakan bahwa dia tidak akan mengambil gaji dan tunjangan sepeser pun, dia tidak akan mengambil apapun dalam bentuk materi untuk kepentingan pribadinya dari Kementerian Pertahanan. Sebab menurut Deddy, pertama adalah Deddy menganggap bahwa dia tidak butuh digaji. Semata-mata memang dia hanya ingin mengabdikan dirinya pada negara. Yang kedua, kenapa dia tidak mengambil gaji dan tunjangan itu karena menganggap bahwa masyarakat jauh lebih membutuhkan daripada dia. Iya sih, memang Master Deddy dengan uang yang hanya 27 juta per bulan itu mungkin hanya uang receh bagi Master Deddy, mungkin itu hanya membeli kentang saja, mungkin tidak cukup. Ya, jadi seperti itulah Master Deddy. Deddy Corbuzier ini ibaratnya dalam 1 tahun dia belum tentu bisa bekerja karena belum tentu ada isu. Tapi gajinya tiap bulan lancar. Oke, karena ini yang ngomong adalah sahabat saya dan juga banyak masyarakat gitu ya yang nanya masalah efisiensi dan gaji. Oke, pertama gini, ini yang jadi staf sus bukan hanya saya, ada 5 orang. Tapi saya tahu kalau berita saya yang diangkat pasti heboh gitu. Dan 5 orang ini, 4 orang lah ya, kalau saya nggak dianggap nggak apa-apa. 4 orang ini luar biasa, mereka emang orang-orang yang luar biasa. Kalau saya nggak dianggap nggak apa-apa. Tapi kalau masalah efisiensi saya mau jawab. Jadi gini, saya sejak awal juga sudah mengatakan kepada Kementerian Pertahanan bahwa saya tidak akan mengambil gaji atau apapun itu yang sifatnya material untuk saya pribadi sama sekali. Saya tidak akan mengambil apapun, tidak akan. Kenapa? Karena pertama, saya tahu bahwa saya tidak membutuhkan itu. Kedua, saya tahu bahwa masyarakat lebih membutuhkan tersebut. Dan kalau mau bicara gaji dan sebagainya, saya juga banyak kok bantu orang, tapi nggak saya kontenin ya. Dan kalau mau bicara saya ngambil gaji, coba Anda cek saya bayar pajak setahun berapa, silahkan dicek. Sekalian cek net worth saya berapa. Jadi saya nggak ngambil gaji, materi apapun nggak akan saya ambil. Tenang aja, tenang, tidak akan saya ambil. Oke? Teman-teman, terlepas dari duit segitu yang mungkin memang hanya uang receh bagi Master Deddy, tapi kemudian sikapnya yang menolak ambil gaji dan tunjangan itu sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Sikap Master Deddy itu adalah tamparan yang sangat keras bagi koruptor-koruptor cap kecoa yang menjijikan itu. Sikap Master Deddy itu seperti tendangan putarnya jet li yang tepat mengenai rahang para sengkuni-sengkuni yang berlalu lalang di perairan Republik ini dengan kamuflase topeng kemunafikan. Terima kasih Master Deddy, saya harus mengatakan bahwa Anda hebat, Anda layak mendapatkan penghormatan dari masyarakat Indonesia, dan saya hormat kepada Anda. Tapi teman-teman tunggu dulu, Master Deddy memang menolak ambil gaji, tapi kan masih ada 4 staf sus dan 1 asisten khusus yang lainnya. Tentu saja mereka berhak atas gaji dan tunjangan sebagaimana yang kita diskusikan tadi, bahwa dalam sebuah jabatan itu ada hak-hak administratif yang melekat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi mungkin mereka itu tidak setajir Master Deddy sehingga mereka butuh itu. Nah,
Anggaplah misalnya ketika kita kalkulasi, kita hitung-hitung, anggaplah rata-rata masing-masing dapat 27 juta per bulan dikali 5 itu dapatnya 135 juta per bulan. Itu kalau dikali setahun, kira-kira itu 1.620.000.000. Nah, mungkin publik akan menghubungkan kembali ini dengan kebijakan penghematan dan efisiensi anggaran. Tapi tenang, pos anggaran Kementerian Pertahanan untuk gaji pegawai itu tidak terdampak kata Wamenhan, entah kalau kata teman-teman. Tulis komennya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.